Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan. Kita mau terus mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita temukan kemenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kedamaian bagi Bapak Ibu dan saya yang terus bersyukur, yang terus mau melekat sama Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna, yang boleh kami alami, kami rasakan, kami lihat dalam setiap musim kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesus yang terbukti setia, menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi setiap kami. Dalam lembah kekelaman, dalam segala keadaan, kami mau terus melekat sama Tuhan, karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Engkau yang berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan dan dikecewakan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, setiap umat-Mu yang beribadah via live streaming sekalipun, kami percaya kuasa Allah menjamah, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap umat-Mu yang beribadah pada siang hari ini. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau ada dalam setiap kami, memampukan kami hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kami terus menyembah, mengucap syukur, sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput kami di awan-awan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap tipu daya kuasa iblis. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan kami hanya bagi Tuhan Yesus kami yang setia. Hanya bagi Tuhan Yesus kami yang berkorban bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari datang dengan hati mengucap syukur Bapak Ibu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu.
Kita boleh kasih tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus yang setia. Dengan iman percaya mari nyatakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, ini yang kami imani. Kau hadir di sisiku, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Mari jadikan lagu ini doa pengagungan Bapak Ibu dan saya. Angkat tangan Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Mari datang dengan ucapan syukur dengan iman. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Penyertaan Tuhan terbukti, oh sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada yang seperti Tuhan Yesus, seperti-Mu, Yesus. Mari katakan, Kaulah aku yang setia. Mari Bapak Ibu saja sama-sama lebih lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu. Pandang wajah Tuhan Yesus dengan hati menyembah.
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani. Kau Allah kami yang setia Tuhan Yesus, seperti-Mu Yesus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Mari dengan sikap hati menyembah, angkat tangan kita. Dia hadir di tempat ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti, Oh, di sepanjang dalam hidupku, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku
Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau layak kami puji selamanya. Mari sejenak mengucap syukur siang hari ini sama Tuhan. Kembali ingat kasih-Nya. Dia tidak pernah gagal. Dia menyertai Bapak Ibu dan saya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama siang hari ini. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia, agungkan Dia yang telah berkorban bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Tuhanku dalam hidup kami. Katakan takkan pernah, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Boleh lebih lagi, angkat tangan Bapak Ibu dengan iman. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Takkan pernah ku lepaskan. Mari katakan pengharapan setiap kami di dalam. Boleh lebih lagi dengan iman percaya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Yang percaya pengharapan kita dalam Tuhan Yesus, kita beri kemuliaan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari sekali lagi, angkat tangan kita Bapak Ibu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam selama-lamanya. Kami katakan pengharapan di dalam-Mu. Yang berharap sama Tuhan bisa tepuk tangan lebih dahsyat di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya.
Kami taruh iman pengharapan kami hanya ke tangan Tuhan Yesus, tangan yang tidak pernah mengecewakan setiap umatnya, tangan yang selalu ada menyertai setiap kami, Yesus yang mengasihi setiap kami, Yesus yang menguduskan setiap kami, hidup tinggal dalam hati kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian, pengagungan kami, kemuliaan kami hanya bagi satu nama yang dahsyat, nama yang berkorban bagi setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami bawa hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus yang memberi kami kemenangan. Setiap Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu, saudara. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Kita boleh bersama-sama bersuka cita di rumah Tuhan. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus yang selalu baik. Mari bersama-sama yang di rumah juga angkat suaramu bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Lihat kiri kanan depan belakangmu, saudara. Kasih senyum yang terbaik sambil katakan siang hari, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Katakan ku cinta keluarga lah. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah sumber kekuatan kita hanya Yesus. Amin. Apapun yang terjadi ada kuasa Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tetap percaya Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau kasih pujian yang terbaik bagi Allah kita yang selalu dahsyat. Haleluya. Kita bertepuk tangan Gereja Tiberias. Angkat suara bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan.
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Katakan kemuliaan Tuhan disaksikan sama-sama. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, haleluya. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara hidupmu saudara. Samakan kedua tanganmu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kasih keras suaramu siang hari ini saudara. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, haleluya. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Hanya bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita boleh sama-sama bersyukur. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia. Dan terlebih dahulu kita sama saksikan, yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, masa krisis. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi saat krisis atau masa sulit menimpa seseorang. Satu, dia akan menyerah, atau dia terpuruk, atau dia menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, dia akan bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita orang Kristen adalah orang yang mengenal Allah, dan kita pasti akan bertahan karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Nah, untuk bangkit dari masa sulit, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Kesulitan, krisis atau permasalahan hidup dapat melemahkan iman kita. Tapi kuncinya adalah tetap berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, sebab janji Tuhan Yesus pasti digenapi bagi kita. Kemudian selalu berdoa mohon Tuhan Yesus menuntun dan menyertai atau menguatkan kita. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus, selalu minta penguatan dan penyertaannya. Dan jadikan kesulitan sebagai sarana menguatkan diri, sebab Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan tetap mau menjadi berkat
Bagi orang yang fokus kepada firman Tuhan, ya, kesulitan akan dapat membuat iman kita gugur, tetapi akan menuntun kita kepada kemenangan, sehingga kita dapat menjadi saksi bagi semua orang. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada siang hari ini saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, lebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara, dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Ibu Pariaji, untuk setiap jemaat Tiberias yang beribadah pada siang hari ini. Suara gembala dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu berjaga-jaga dan siap sedia, dengan tekun menerima perjamuan kudus dan juga minyak urapan, serta hidup dalam pertobatan. Kami semua siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Roma kedua, yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 hingga 11 dan 2 Petrus 3 ayat 8. Akhir zaman dimulai ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena waktu Dia terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Maka mulai saat itulah akhir zaman, di mana kita menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang besok, dan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, Tuhan Yesus pasti tepat janjinya. Dalam Lukas 12 ayat 39 hingga 40, dan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 6, ayat 9. Kalau manusia berjanji bisa saja tidak ditepati. Kalau Tuhan berjanji pasti akan tergenapi. Penundaan kedatangan Tuhan hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Kita percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Gunakan kesempatan kita untuk hidup benar dan beritakan kabar baik agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga. 2 Petrus 3 ayat 10 dan juga di ayat yang ke-17 hingga 18. Hari Tuhan datang seperti pencuri atau datang dengan tiba-tiba. Tapi ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap, tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan persoalan dan masalah hidup, pasti ada akhirnya. Berpeganglah pada Tuhan Yesus dan fokus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang keempat, punya iman yang terus bertumbuh teguh. Lukas 18 ayat 8 dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 9. Di akhir zaman, orang-orang akan memberontak terhadap orang tua. Tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak memperdulikan agama, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. Ini gambaran manusia yang menyedihkan di akhir zaman. Dengan nilai-nilai demikian, tidak mengherankan kalau manusia mengalami krisis iman. Untuk mempunyai iman yang teguh, kita harus mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada siang hari ini. Sama-sama saudara, kita akan lebih lagi masuk dalam ibadah kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, kita siap untuk boleh terima yang terbaik dari surga. Firman Tuhan Allah yang pasti akan memberkati setiap kita. Satukan hati, kita sama-sama saudara, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini ada bukan suatu kebetulan, tapi semua karena kuasa kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap hati kami yang begitu mengasihi Tuhan. Kami telah memberikan pujian kami, penyembahan kami, dan saat ini lebih lagi kami akan memberikan hati kami seutuhnya untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan didik agar setiap pribadi yang dengar firman Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Semakin kudus, semakin memuliakan Engkau. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan, sebab kami rindu terus menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Lepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatanku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama angkat puji. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan bersungkur Tuhan, setiap kami yang mengasihi-Mu. Oh, bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk
setiap kami. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan padamu harapanku. Mari jemaat Tiberias kita pakai beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Serahkan hatimu buat Tuhan Yesus, haleluya. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, bencanamu untuk memuliakanmu. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh, hanya bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Sungguh kami bersyukur di siang hari ini Tuhan yang telah menuntun kami datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ketika kami meninggikan Kau, maka kemuliaan-Mu akan menarik kami untuk semakin intim dengan pribadi-Mu yang kudus. Kami buka hati kami untuk diberkati sekali lagi Tuhan. Beracarlah ya Bapa, Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Segala roh-roh intimidasi yang berusaha menghalangi kami diberkati, kami satu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan roh jahat kami perintahkan mundur, pergi jauh dari tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, siap diberkati Tuhan, amin. Bersama kita buka Alkitab kita Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 11. Yehezkiel 37 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kebangkitan Israel. Mari kita baca bergantian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang, dua yang keras. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. 6. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. 8. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin
dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Terus 11 bersama-sama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah, terus puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang dari Yehezkiel 37, ini adalah satu penglihatan, ya. Penglihatan itu artinya kejadian di alam roh yang Tuhan sampaikan kepada hambanya yaitu Yehezkiel perihal tentang orang Israel. Jadi penglihatan ini saudaraku berbicara tentang orang Israel yang sudah dibawa untuk menjadi tawanan Nebukadnezar di Babel. Ya. Di dalam ayat 37 ini, orang Israel mereka sedang di Babel untuk jadi budak, bayangkan saudaraku. Kalau Indonesia dulu kalah berperang dengan Belanda, walaupun kita dijajah, tapi nenek moyang kita tetap tinggal di Indonesia, benar nggak? Ya. Nah, kalau di dalam ayat 37 ini hampir sama dengan kejadian ketika di Mesir. Orang Israel kalah berperang dengan Babel. Karena kalah berperang, maka seluruh orang Israel dibawa untuk jadi tawanan di sana. Dan dibawa di sana bukan setahun 2 tahun, 70 tahun. Jadi orang Israel ini sudah punya pengalaman berkali-kali keluar dari negaranya karena kalah berperang. Dan penyebabnya ternyata saudaraku, mengapa mereka diizinkan Tuhan menjadi tawanan keluar dari negaranya sendiri? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Bayangkan, dari sekian banyak bangsa saat itu di atas muka bumi, Israel ini bangsa kesayangan Tuhan. Katakan kesayangan. Ternyata sekalipun kesayangan, kalau salah tetap ada hukuman. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Artinya kita nggak bisa sembarangan, aku udah anak Tuhan. Tuhan ngertilah kalau saya jatuh dalam dosa. Enggak saudaraku. Konsekuensi dari pemberontakan kita kepada Tuhan itu tetap ada Bapak Ibu. Karena itu pastikan siang malam kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi walaupun statusnya adalah bangsa yang disayang Tuhan, tapi ketika mereka melakukan dosa terus menerus, ditegur tidak mau berubah, dinasehati tidak mau terima, alhasil bangsa ini diizinkan, katakan diizinkan. Diizinkan Tuhan, dikalahkan di dalam peperangan, diserbu oleh Nebukadnezar dan pasukannya, kalah telak dan kemudian dibawa oleh Nebukadnezar untuk menjadi pekerja di negara mereka. Sehingga penderitaan orang Israel double. Karena apa? Selain mereka menjadi tawanan, menjadi budak, yang kedua mereka rindu kampung halaman. Benar gak? Kita kalau merantau ke negara orang gak mudah loh. Apalagi kalau kita udah terbiasa dengan makanan asal kita saudaraku. Betul. Kayak contoh kayaknya ke Amerika enak ya, ke Eropa enak. Tapi coba kalau lama 3-4 bulan di sana, makanan kita yang di sini ada karedok, ada gado-gado, ada arsik, apalagi saudaraku. Ya, susu horbo. Orang Ibrani banyak di sini. Ya kan? Di sana nggak ada saudaraku. Waduh, menderita. Ada Indomie di sini, di sana nggak ada. Pokoknya menderita luar biasa. Nah, orang Israel pasti Bapak Ibu sedihnya karena apa? Mereka harus tinggalkan rumah yang mereka bangun, tinggalkan ternak yang mereka pelihara, ladang yang sudah mereka usahakan, kebun anggur, segala macam, dan kemudian yang statusnya mungkin sebagian besar orang-orang terhormat di Israel, orang-orang yang ternama, tapi begitu sampai di Babel semua statusnya sama, budak. Gak mudah. Artinya orang Israel berada di titik nol saat ini saudara. Penyebabnya dosa. Siapa mereka? Bangsa kesayangan Tuhan. Artinya di sini kita diajarkan, kita tidak boleh sembarangan sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan Allah yang tegas. Dia memang penuh kasih sayang, betul. Tapi dia juga tegas Bapak Ibu. Karena apa?
Kenapa Tuhan tegas kepada dosa? Karena dosa bisa memisahkan kita dari Dia. Coba renungkan. Dosa itu memisahkan Bapak Ibu dari Tuhan. Makanya Tuhan tegas dengan dosa. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita untuk meninggalkan 1-2 kebiasaan dosa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kayaknya mau keluar dari dosa itu sulit. Saya mau katakan mulai hari ini berani ambil keputusan untuk tinggalkan segala yang jahat. Amin. Senangkan Tuhan. Tapi kita lihat saudara, di sini orang Israel terbuang di Babel karena kesalahan mereka, bukan karena Tuhan jahat. Gitu. Kalau mungkin kita pihak yang disakiti oleh orang Israel, sama seperti Tuhan menyakiti itu, orang Israel menyakiti hati Tuhan, saya percaya mungkin kita, ya udahlah, tanggung kalian lah itu kesalahan kalian. Kan kalian sudah, saya berusaha jamah supaya bertobat, nggak mau bertobat, saya udah tegur, nggak mau berubah, saya udah pakai hambaku menyampaikan isi hatiku, kalian nggak mau dengarkan mereka, ya sudahlah, sekarang nikmatilah itu. Konsekuensi dari pelanggaran kalian. Mungkin kalau kita jadi Tuhan begitu. Tapi ternyata di tengah air mata orang Israel penyesalan karena dosa, ternyata Tuhan tetap sayang. Katakan amin. Tuhan tetap punya rencana untuk memulihkan mereka. Tuhan baik. Rencana Tuhan apa? Coba lihat pada ayat yang pertama. Begini saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku itu siapa? Yeskiel, betul. Lalu kekuasaan Tuhan atau kekuatan Tuhan atau urapan Tuhan, hadirat Tuhan yang kudus meliputi aku. Jadi saat itu urapan Tuhan yang besar datang dan menjumpai Yeskiel. Ini kalau ada lawatan dari surga begini, ini khusus nih. Pasti Tuhan mau menyampaikan pesan yang khusus. Sama seperti ketika Tuhan melalui malaikatnya, urapan hadirat Tuhan yang besar turun dan mendatangi Maria. Karena apa? Ada pesan yang penting bahwa Maria akan mengandung seorang bayi. Dan itu dari Roh Kudus. Pokoknya kalau ada pesan penting dari Tuhan mau turun, itu pasti hadiratnya luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saat itu dari ayat 1 ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa urapan Tuhan datang menghampiri Yeskiel. Dan saya percaya Yeskiel dalam posisi sedang berdoa. Saya lanjut ya. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi begini saudaraku. Ketika Yeskiel sedang berdoa, maka rohnya dibawa sama Tuhan untuk melihat sebuah penglihatan. Apa penglihatannya? Ada lembah. Jadi yang dibawa itu rohnya, bukan tubuhnya. Katakan amin. Amin. Kan sering orang berdoa ya. Ketika saya berdoa, roh saya dibawa Tuhan ke surga. Nah itu dia. Yang dibawa Tuhan ke surga apanya? Rohnya. Tubuhnya mah tetap di kamar itu lagi doa. Gitu. Sama seperti dulu almarhum Bapak Pariaji, gembala sidang kita, bersaksi bahwa beliau berapa kali Tuhan bawa untuk melihat neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa. Yang ke surga dan ke neraka bukan tubuhnya. Tubuhnya mah di kamar lagi doa. Rohnya yang dibawa sama Tuhan. Ini pengalaman roh yang luar biasa. Kepada orang-orang tertentu Tuhan akan izinkan pengalaman ini. Kalau Bapak Ibu mau minta sama Tuhan nanti dikasih. Bilang amin Bapak Ibu. Jadi Yeskiel rohnya dibawa sama Tuhan. Kemana? Nggak tahu. Pokoknya Yeskiel lihat lembah. Nah di lembah itu sejauh mata memandang dia melihat tulang belulang. Di zaman itu kalau manusia mati dikubur, manusia mati dan tidak dikubur dan sampai tulang belulangnya berserakan, itu penghinaan saudaraku. Jadi di sini ada gambaran bahwa orang Israel benar-benar dalam keadaan terhina. Benar-benar terhina. Karena apa? Bangsa terhormat yang disayang Tuhan itu menjadi budak di bangsa asing. Bayangkan, ini posisi terhina saudaraku. Tuhan pasti nggak mau begitu. Tapi karena mereka tidak mau bertobat dari dosanya, Tuhan izinkan mereka melalui proses untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Seringkali proses yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini,
Ternyata karena dulu-dulu kita ditegur Tuhan bertobat, kita nggak mau bertobat, kita ngeyel sama Tuhan. Jadi kesulitan-kesulitan, tantangan yang sedang kita hadapi, ini proses Bapak Ibu sedang direndahkan hatinya sama Tuhan. Supaya kita rendah hati di hadapan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Kalaupun itu sedang terjadi, relakanlah hatimu. Izinkan Tuhan bentuk hati kita seperti hati Dia. Jangan pernah lawan Tuhan. Pesan saya siang hari ini, jangan pernah lawan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Amin Bapak Ibu. Mungkin sikap kita nggak ngelawan, tapi pikiran kita, hati kita nggak mau tunduk sama Tuhan. Sami mawon. Itu sama aja kita melawan sama Tuhan. Nah, ternyata di lembah ini Yehezkiel sedang mendapatkan penglihatan rohani tentang kehidupan rohani orang-orang Israel. Yang Tuhan perlihatkan adalah tulang belulang. Bahkan ayat kedua dikatakan tulang itu dalam keadaan kering. Bukan tulang yang basah dan ada sumsumnya. Tidak. Tulang yang kering. Benar-benar mati. Tidak ada kehidupan. Apa arti penglihatan ini saudaraku? Ternyata begini Bapak Ibu. Saya mau tanya. Orang Israel itu masih hidup atau sudah mati? Tolong jawab saya. Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Karena mereka jadi budak di Babel. Benar gak? Jadi tawanan. Lah yang Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel ini tulangnya siapa? Ini penglihatan saudaraku. Secara fisik orang Israel masih hidup. Tapi secara rohnya mati di hadapan Tuhan. Makanya yang Tuhan tunjukkan tulang belulang yang kering. Gambaran no life. Tidak ada kehidupan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang secara fisik kita ke gereja, kita baca firman, tapi roh kita jauh dari Tuhan. Renungkan baik-baik ini saudaraku. Mungkin orang lain gak lihat loh roh kita mati. Bahkan mungkin kita tidak merasa roh kita lagi sekarat. Kita merasa kita baik-baik aja. Aku ke gereja kok, aku baca firman, tapi ternyata kita jauh dari Tuhan. Jangan terlalu percaya diri. Kita begitu percaya diri merasa saya baik-baik saja sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan gak kenal sama kita. Di dalam Matius pasal 7 saudaraku, ketika Yesus datang, maka akan ada percakapan yang begini. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Mereka ini siapa? Pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin seperti saya pendeta saudaraku. Pelayanan, PD yang namanya pendeta gak mungkin gak dikenal Tuhan. Saya dikenal Tuhan dong. Karena dia berpikir, oh saya doain orang sakit sembuh. Benar gak? Saya doakan orang terikat setan-setannya pergi. Saya percaya saya pasti dikenal Tuhan. Tapi begitu Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Enyala dari hadapanku. Wih, itu kaget luar biasa. Bapak Ibu pernah ditolak orang gak? Hello? Secara halus maupun kasar pernah ditolak orang gak? Pernah nggak boleh diizinkan masuk ke rumahnya atau ke kantornya atau ke teritorial dia? Pernah nggak ditolak begitu? Jangan masuk sini. Pernah nggak digituin? Secara halus maupun kasar? Pernah? Kalau pernah, saya mau nanya, sakit hati nggak? Sedih nggak? Sedih. Tapi kalau yang ngusir Yesus, pergilah dari hadapanku. Saya mau katakan, itu kau akan takut luar biasa. Karena apa? Kalau sudah diusir Tuhan saat itu ketika Tuhan datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita lagi dengan Tuhan. Karena apa? Sudah habis waktunya. Orang-orang ini di dalam Matius pasal 7, orang-orang yang terlalu percaya diri, saya aman, saya baik-baik aja sama Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, no, saya gak kenal kamu. Padahal apa? Usir setan pakai kuasa Tuhan, nyembuhin orang sakit pakai kuasa nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal. Kita doa di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir, kiri kanan depan belakang atas bawah, kita semua dikenal surga. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Betul saudara. Saya setiap kali ingat Matius pasal 7 itu saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah aku berkenan di hadapan-Mu. Mungkin aku gak dikenal orang, that's okay. Tapi yang penting Tuhan kenal aku Tuhan.
Tolong Tuhan, aku mau Engkau kenal. Buat apa aku capek-capek banting tulang pelayanan kiri kanan siang malam, tapi begitu ketemu Tuhan, Tuhan bilang aku gak kenal Engkau. Aku gak mau itu terjadi Tuhan. Aku mau aku, istriku, anak-anakku, kami semua dikenal Tuhan. Bilang amin saudara. Buat apa kita punya dunia dan segala isinya, tapi gak dikenal Tuhan? Kita gak bisa masuk di dalam kekekalan bersama Yesus. Nah, orang Israel ini saudaraku, ya, secara roh mati. Kok bisa? Bisa. Fisiknya hidup, rohnya mati. Gitu. Jangan kaget tentang kebenaran ini. Di luar banyak orang Kristen, fisiknya oke-oke aja. Usahanya kelihatan mapan, karir tetap terus naik. Orang melihat sih seakan-akan Tuhan menyertai dia. Padahal ternyata dia jauh dari Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Adam, jangan makan buah ini. Kalau kalian makan, kalian di Taman Eden. Pertanyaan saya, ketika buah itu dimakan, mereka mati nggak? Tolong jawab yang keras. Mati nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Tapi mereka makan. Saya mau tanya, yang mati apanya? Tuhan salah dong kalau gitu. Enggak mati, tetap hidup. Bahkan sampai umur 900 tahun lebih. Tuhan salah dong. Yang setuju Tuhan salah bilang amin. Dari 20.000 orang ada satu ibu. Tapi gak apa-apa Bu, salah menjawab tetap ke surga kita. Tuhan salah gak? Enggak. Ketika Tuhan katakan kalau makan buah ini kamu mati, yang mati apanya? Rohnya, hubungannya dengan Tuhan putus tuh. Makanya saudaraku, hati-hati dengan dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan seperti lampu di rumah kita. Kalau mau tidur kita matiin. Tuk, mati. Itu dia. Begitu ditekan sekali lagi, tek, nyala. Kenapa nyala? Karena di dalam saklar itu, di balik saklar, itu kabelnya nyambung. Tapi begitu diklek, putus. Nyambung ini. Ketika kita matiin, tek, putus. Lampunya mati. Ketika kita pencet lagi, tek, ketemu lagi kabel dengan kabel. Nyala dia. Bapak Ibu, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Katakan amin. Mati roh kita. Banyak orang Kristen gak sadar, rohnya lagi mati saudara. Tapi yang luar biasa, sekalipun orang Israel dalam keadaan mati rohnya, Tuhan berinisiatif. Ini inisiatifnya Tuhan. Pemulihan Tuhan orang Israel ini saudaraku bukan datang dari mereka. Ini pemulihan datangnya atau inisiatornya Tuhan langsung. Jadi lihat, dalam keadaan kita dimanapun, dalam keadaan berdosa sekalipun, Tuhan tetap datang untuk memulihkan kita. Bangga gak punya Tuhan Yesus? Bangga ya? Bangga saudara. Saat kita memberontak, saat kita jauh dari Tuhan, justru Tuhan yang datang supaya apa? Kita pulih dengan Dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel? Lihat saudaraku. Pada ayat yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ini Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Katakan bernubuat Bapak Ibu. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya apa? Kamu hidup kembali. Jadi di sini kita bisa lihat, yang berinisiatif datang supaya orang Israel pulih dengan Tuhan itu Tuhan sendiri. Gitu. Dan Tuhan perintahkan seorang nabinya yang bernama Yeskiel itu untuk bernubuat. Bapak Ibu tahu nggak arti kata bernubuat? Bernubuat itu artinya memperkatakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Contoh, ada seorang bapak mendoakan anaknya dan Tuhan bicara, anakmu ini akan kuurapi menjadi hamba Tuhan di masa depan. Dan bapaknya bilang, anakku, Tuhan katakan bahwa engkau akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan di masa depan. Persiapkan hidupmu, jaga pergaulanmu, jaga kekudusanmu, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Dan anaknya bilang, siapa?
Amin Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Maka bapaknya sedang menubuatkan tentang apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan dalam kehidupan anaknya ini. Itu bernubuat. Jadi keren, sesuatu belum terjadi tapi Tuhan sudah kasih bocoran. Katakan amin. Ini seperti contekan kalau ulangan. Belum kejadian tapi Tuhan sudah kasih tahu. Itu saudara. Dahsyat Tuhan kita Yesus. Nah Tuhan sampaikan kepada Yeskel, bernubuatlah. Jadi di sini Tuhan sedang mengajarkan Yeskel, orang Israel plus kepada Bapak Ibu dan saya. Ternyata saudaraku, di dalam perkataan kita ada kuasa. Betul. Siang hari ini Tuhan mengajarkan Bapak Ibu untuk kita memperkatakan janji Tuhan atas masalah kita. Sama-sama dengan saya, katakan, memperkatakan janji Tuhan, katakan. Lebih keras, memperkatakan kuasa Tuhan atas masalahku. Ya. Jadi, mulut Bapak Ibu ini ada urapan agar apa yang kau imani terjadi. Bapak Ibu tahu tidak, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, itu cukup dengan berkata-kata. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Itu seru. Tidak tahu siapa yang membuat itu jadi, tapi perkataan Yesus itulah yang membuat yang tidak ada menjadi. Jadi kalau di luar ada orang masih mempertanyakan Yesus itu Tuhan atau manusia, saya mau katakan lihat ini aja. Manusia tidak punya kemampuan mencipta. Manusia tidak bisa membuat yang tidak ada menjadi Yang bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada itu hanya Tuhan. Dan Yesus dapat lakukan itu. Di dalam hari penciptaan saudaraku, siapa yang mencipta? Itu Yesus. Yesus. Dengan berkata-kata. Nah ketika Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, punya imanlah. Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kuasa perkataan Yesus ada di mulut kita. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa ya untuk berkata-kata atas masalah kita. Percaya Bapak Ibu, setiap masalah Bapak Ibu jawabannya ada di firman Tuhan. Apapun, masalah kesehatan kah? Ya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan, apapun jawabannya pasti ada di Alkitab. Karena itu saudaraku, perkatakan janji Tuhan atas masalahmu. Kalau Bapak Ibu mungkin divonis dokter nggak mungkin sembuh, penyakitmu makin parah, engkau berkata kepada penyakit di tubuhmu, katakan, hai penyakit, Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kau ingat itu ya? Ngomong gitu. Bahkan Tuhan sudah membayar tubuh ini lunas dengan darah Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sudah dibayar lunas. Dan tubuhku adalah bait Allah. Kalau tubuh ini bait Allah, penyakit say goodbye. Gak boleh tinggal dalam tubuhku. Katakan amin. Amin. Itu sedang memperkatakan atau bernubuat tentang tubuh kita. Ekonomi Bapak Ibu goncang, kau katakan, hai masalah ekonomi. Kau dengar ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan amin. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Gitu. Jadi apapun masalah kita, solusinya firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yeskel, saudaraku? Pada ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Lihat saudaraku, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Haleluya. Jadi harus diperkatakan. Karena gini, yang namanya mujizat adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Amin. Contoh apa? Kesembuhan, pemulihan, berkat. Nah, sesuatu yang bisa kita lihat sebelum ini terjadi
harus terjadi dulu kemenangan di alam roh. Makanya itu kita anak Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita doa peperangan rohani. Suatu saat saya akan khotbah tentang doa di dalam peperangan rohani, saudaraku. Jadi doa peperangan rohani ini bukan doa yang sekedar biasa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat makanan, buat nafas hidup. Bukan. Peperangan rohani ini doa di mana engkau menghancurkan roh-roh jahat yang sedang menghalangi engkau untuk menerima janji-janji Tuhan. Walaupun di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai apa? Pembayaran dosa maupun penyakit kita, kegagalan kita. Itu Tuhan berkata di atas kayu salib sebelum dia mati. Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Jadi hidup Bapak Ibu dan saya mulai hari ini adalah menerima apa yang Tuhan sudah selesaikan. Jadi kalau kau sakit, terimalah kesembuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Katakan amin. Kalau engkau bangkrut, terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Kalau dalam goncangan, terimalah pemulihan. Gak ada yang lain, terima. Tapi terimanya gak cuma sekedar terima lenggang kangkung. Sama seperti orang Israel ketika mau masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang janji beribu tahun sebelumnya bahwa itu akan menjadi milik kalian. Tanah Kanaan akan menjadi milik kalian. Tapi saya mau tanya, ketika masuk tanah Kanaan, mereka biasa-biasa aja langsung masuk atau perang dulu? Perang dulu gak? Perang. Ada tembok Yeriko yang harus dirobohkan. Ada tentara-tentara orang Kanaan yang harus dibunuh dulu, saudaraku. Walaupun sudah dijanjikan Tuhan, tetap ada peperangan. Tapi imanilah, peperangannya adalah peperangan yang pasti dimenangkan. Karena Tuhan yang sudah sediakan itu buat kita. Orang Israel tidak berkata begini kepada orang Kanaan, buka pintu dong, kami mau masuk. Tuhan bilang ini punya kami, kalian keluar ya. Enggak gitu. Tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Udah ada orang di situ. Tapi Tuhan bilang tanah itu berlimpah susu dan madu dan itu buat kalian. Masuk. Tapi ada penghuninya. Tuhan bilang lawan karena kemenangan sudah kuberikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam doa peperangan, engkau memohon kesembuhan buat Tuhan. Sebelum kesembuhan terjadi di tubuhmu, perangi dulu roh-roh jahat yang berusaha menghalangi kita sembuh. Patahkan itu roh-roh penghalang itu. Masuk di dalam peperangan, doa, puasa, intim sama Tuhan. Engkau mengharapkan pemulihan di bisnismu, di ekonomimu. Perangi roh bangkrut, perangi roh gagal, perangi roh-roh yang menghalangi untuk engkau terima berkat dari Tuhan. Patahkan rohnya, ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau di alam roh engkau sudah menang, lihat di alam nyata pasti akan terjadi. Makanya itu Alkitab berkata, saudaraku, bahwa akhirnya Yehezkiel menubuatkan. Tulang-tulang itu menerima nafas kehidupan. Dan dia menyaksikan tulang itu bersatu kembali. Membentuk tubuh-tubuh manusia. Tulang ketemu tulang. Nemboru ketemu nemboru. Bukan ya. Tulang ketemu tulang. Ada dagingnya, ada uratnya, ada kulitnya. Tapi masih seperti boneka belum bergerak. Dan Tuhan bilang, perintahkan nafas kehidupan untuk masuk. Tuh lihat tuh. Dilatih lagi Yehezkiel. Kalau tadi diperintahkan untuk tulang bersatu, sekarang perintahkan nafas kehidupan masuk. Sehingga apa? Yang tadinya seperti mumi diam, ketika nafas kehidupan diperintahkan masuk, maka semua orang yang tadinya Bapak Ibu berdiam, mereka hidup kembali, saudaraku. Dan Tuhan bilang, itulah orang Israel yang mati secara rohani, tapi nanti mereka akan hidup kembali. Terjadi enggak? Terjadi. Akhirnya mereka pulang kembali ke Israel. Karena apa? Mereka rohaninya sudah dipulihkan Tuhan. Tapi terjadi dulu di alam roh. Kalau alam roh belum terjadi, gak akan mungkin di alam nyata terjadi. Jadi alam roh ini pastikan engkau menang. Gimana bisa menang di alam roh? Gak ada yang lain. Masuklah di dalam doa peperangan rohani. Bersama Tuhan engkau lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih di siang hari ini firman-Mu sudah datang dan memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk meraih janji firman-Mu, mengalami pemulihan dari Tuhan.
Apapun keberadaan kami saat ini, kematian-kematian rohani yang sedang kami alami, kami percaya nafas kehidupan dari Tuhan akan kembali dihembuskan untuk memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus. Saat ini kami akan membawa persembahan. Suci kuduskan berkati setiap rupiah, ajar kami memberi yang terbaik, ajar kami memberi dengan sukacita. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak, Ibu, dan saya. Kita naikkan syukur kita. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Bangkitkan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, minta sama Tuhan, pulihkan setiap anakmu yang hadir siang hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berkati mereka bisa punya keturunan, bisa dapat jodoh yang terbaik, bisa dapat pekerjaan, proyek yang baru, diberkati tidak kekurangan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia akan terbang ke surga sepanjang masa.
diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu mengucap syukur buat kasih-Nya, buat kebaikan Tuhan Yesus. Tubuhnya dan darahnya tercurah bagi Bapak Ibu dan saya. Mari angkat tangan kita dengan hati bersyukur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Kau ulurkan tangan-Mu dari surga, jamah agar setiap tetes dari minyak ini menjadi api yang menyatakan kemuliaan, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, kelepasan, bahkan kekuatan yang baru mengalir bagi setiap anak-Mu yang terima minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan di siang hari ini. Tuhan sudah memberkati setiap kami datang, kami dipulihkan. Kami datang, kekuatan baru mengalir. Firman-Mu mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami menjaga kerohanian kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pulihkan sebagaimana Tuhan pulihkan hubungan orang Israel dengan Engkau melalui hamba-Mu Yeskel. Saat ini terjadi pemulihan bagi setiap kami. Anak-anak-Mu yang jauh dari Engkau, tarik kembali mereka untuk dekat dengan api kekudusan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan kasih-Mu. Karena Engkau sumber berkat satu-satunya yang abadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kuatkan yang lemah. Hancurkan segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami. Kami terus berdoa buat pelayanan Gereja Tiberias. Berkati Ibu Gembala sidang kami, Pak Risto, Pak Argo, diberkati Tuhan dengan kuasa yang melimpah untuk memberkati banyak umat-Mu Tuhan Yesus. Dan hikmat mengalir untuk memimpin Gereja Tiberias. Kami doa juga buat teman-teman yang sudah pelayanan siang hari ini, WL Tuhan, para singer, imam-imam musik, choir, anak-anak muda yang luar biasa, Asher, kolektan, guru sekolah minggu, koordinator tempat ini Bapak David bersama Ibu. Diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan Tuhan berikan kemampuan apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Terima kasih Bapak, sepanjang perjalanan kami pulang, kami minta perlindungan malaikat surga menjaga mengawal kami tiba dengan selamat. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita pada siang hari ini saudara. Selamat hari Minggu dan shalom.